Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Mungkin ada sebagian yang belum mengenal siapa yang di depan ini. Panjenengan ini sapa toh? Semua berkata panjenengan ini sapa toh? Jenenge sapa ya? Nama saya Pendeta Buyung Saputra. Semua berkata, semua bingung melihat saya. Semua mata memandang saya. Berpikir benar nggak ini namanya? Benar atau tidak ini namanya? Apa tidak salah itu? Tapi memang itulah namanya sebenarnya. Itu semua dikasihkan dari Tuhan Bapak Ibu. Kita mau belajar pada sore hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema berubah di antara perubahan. Kenapa kita harus berubah di antara perubahan? Bapak Ibu semua tahu bahwa dunia ini selalu berubah. Dari waktu ke waktu, dari detik ke detik selalu berubah. Hidup kita yang kemarin dan sekarang pasti berbeda, betul Bapak Ibu? Hidup kita minggu lalu dengan sekarang pasti berbeda, betul? Kondisi dunia pun selalu berubah. Kondisi dunia yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda jauh. Zaman dulu kita kalau mau kirim pesan ke saudara-saudara kita yang mungkin ada di luar kota, di luar pulau, harus pakai telegram. Betul Bapak Ibu? Dulu mesti pakai telegram, kita harus tulis, harus kita singkat-singkat katanya, sudah menjadi SDH, gitu kan? Disingkat-singkat semua kata itu harus disingkat secara praktis agar biayanya jadi murah. Tetapi apa sekarang masih ada pakai telegram? Saya tanya sekarang ini, siapa dari Bapak Ibu yang masih menggunakan telegram untuk menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau? Sudah tidak ada? Tidak ada. Sekarang ini pakai apa? SMS, BBM, yang dengan waktu sangat singkat dan sangat murah sudah sampai. SMS kali SMS 250 perak, 350 perak sudah sampai, betul? Berarti ada perubahan dari yang dulu dengan yang sekarang. Dulu kita menggunakan telegram, sekarang kita menggunakan SMS, bahkan BBM. Dan biayanya jauh berubah. Dulu film-film yang kita tonton, siaran-siaran entertainment yang kita tonton di televisi, apakah ada dulu yang namanya uji nyali? Tidak ada. Apakah ada dulu yang namanya tutor mehek-mehek? Tidak ada. Tetapi sekarang kita lihat, coba kalau malam Jumat siaran televisi, yang ada uji nyali. Siapa yang pernah ikut uji nyali? Saya berharap tidak pernah ikut di sini. Karena bukan kita yang uji nyalinya, tetapi ketika ada di tempat itu, iblis yang gemetar mendengar kita. Amin. Kita harus mengikuti perubahan ini. Teknologi terus berkembang, kita harus mengikuti perubahan. Zaman terus berkembang, kita harus mengikuti perubahan ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu di dunia ini akan semakin lama semakin berubah dan semakin hari semakin jahat. Apakah kita harus mengikuti perubahan dunia ini dan kita harus semakin jahat? Apakah itu yang Tuhan mau? Kita mau belajar pada suaranya bagaimana kita berubah, mengikuti perubahan-perubahan itu, tapi bukan perubahan yang jadi jahat, tapi kita berubah sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Kita mau baca firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Kita sama-sama buka dari Yohanes 1 ayat 12. Kalau sudah mendapatkan bisa katakan amin. Amin. Haleluya. Kita baca sama-sama karena kita percaya ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka jiwa dan roh kita dikuatkan dengan firman Tuhan itu. Kita baca sama-sama dari Yohanes 1 ayat 12. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa Bapak Ibu? Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berarti yang pertama, kalau kita mau berubah dan kita bisa berubah menjadi dengan sesuai kehendak Tuhan, berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau supaya kita mempermuliakan nama Dia, berarti yang pertama kita harus berubah dengan pertama adalah kita menerima Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus adalah cukup. Tuhan, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kalau kita menerima seseorang, berarti kita menerima dia apa adanya. Kalau ketika kita menerima seseorang, berarti kita menerima dia pada saat itu seperti apa kita terima dan kita percaya
tidak mengenal saya, apakah dia mau menerima saya untuk tinggal di sini? Tidak mungkin. Kenapa saya diterima di sini dan saya ada di sini? Karena Pastor Benny mempercayai saya dan menerima saya ada di sini. Menerima saya apa adanya seperti ini. Pastor Buyun ada seperti ini dan diterima di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik tempat ini. Kalau kita menerima Tuhan Yesus berarti kita percaya bahwa Dia berkuasa, bahwa Dia yang menyelamatkan kita. Berarti kita terima Dia apa adanya. Tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih, aku mau hanya berkatnya saja. Aku hanya mau berkatnya Tuhan saja. Aku hanya mau diberkatinya saja. Tetapi kita tidak mau mengikuti perintah-perintahnya. Ketika kita menerima Dia, menerima Yesus, berarti kita harus menerima apa sebenarnya Dia. Semua hanya kalau kita menerima Yesus, kita percaya Tuhan Yesus. Aku sudah diselamatkan, aku punya Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan sangat jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, berarti kita harus menerima firman itu. Otomatis, karena firman itulah Yesus itu sendiri. Sangat aneh kalau orang berbicara, saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah menerimanya, tetapi kita tidak mau hidup di dalam firman-Nya. Kalau kita mau menerima Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam firman-Nya. Kalau kita berkata, aku percaya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi hidup kita tidak di dalam firman Tuhan. Apa Bapak Ibu melihat ini bahwa dengan jelas bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan? Apakah dengan jelas percaya bahwa saya ini percaya dan menerima Tuhan Yesus? Kalau hidup saya tidak sesuai dengan firman. Bagaimana kita bisa percaya sama seseorang kalau dia mengatakan bahwa dia menerima Yesus dalam hidupnya? Berarti ada perubahan di dalamnya, betul? Bagaimana dia bisa berubah? Karena dia menerima, berarti bukan dia lagi yang dulu. Bukan hanya dia menerima firman yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini, sangat jelas dari Yohanes 1 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika kita menerima Yesus, kita bukan hanya menerima firman-Nya, tetapi kita menerima hidup itu. Terang itu yang kita terima dalam diri kita. Kalau diri kita tadinya kita berada dalam suatu kegelapan, dunia ini tidak berada suatu kegelapan, kita mengenal hidup dari Yesus, ada terang dalam diri kita, sekitar kita akan menjadi terang. Kalau ruangan kamar kita ketika kita ada di rumah mati lampu, yang terjadi apa Bapak Ibu? Gelap. Yang dilakukan apa? Nyalain lilin atau nyalain lampu templok, betul? Ketika kita nyalain lilin dalam satu ruangan yang sangat gelap, apa yang terjadi? Kita nyalain. Yang tidak terlihat menjadi terlihat. Sudah tidak lagi kegelapan di sana, tapi ada cahaya yang menerangi. Seringkali kita tidak menyadari ketika kita menerima Yesus, ada terang dalam diri kita. Berarti kita yang menerangi kegelapan tersebut. Dan kegelapan yang menakutkan, kegelapan yang membuat kita tidak bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kegelapan yang tidak bisa menutupi mata kita, tidak bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa kita ada di dalam terang itu dan terang itu dalam kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ada Yesus dalam diri kita, berarti ada terangnya. Seringkali kita merasa ketakutan, seringkali kita tidak melihat Tuhan tidak memberkati hidupku. Seringkali kita berkata Tuhan tidak pernah memberkati dan aku merasa dalam keadaan sakit Tuhan tidak menyembuhkan. Seringkali masalah datang kita merasa selalu masalah terus tersilau-silau. Seperti orang di dalam kegelapan tidak bisa melihat bagaimana terangnya Tuhan. Sesungguhnya ketika kita menerima Yesus, sudah ada terang itu dalam diri kita, sudah ada hidup itu dalam diri kita. Kalau kita berkata bahwa aku menerima Yesus dalam hidupku, tetapi kita tidak menyadari bahwa ada terang dalam diri kita, dan ketika ada kegelapan kita malah dikalahkan dengan kegelapan, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang kita pikirkan? Apakah benar ada Yesus dalam diri kita? Betul? Kalau ada Yesus dalam diri kita dan ada kegelapan yang bisa menyerang kita
Kita yang secara terang, kita tidak mungkin dikuasai oleh kegelapan, tapi kita yang menguasai dia. Seringkali kita tidak menyadari kita ada kegelapan. Kegelapan disini berbicara dalam sesuatu hal yang membuat kita menjadi takut. Berbicara kegelapan adalah berbicara tentang sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa melihat. Seringkali kita hidup di dalam mujizat Tuhan, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah mujizat Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tapi kita tidak menyadari bahwa itulah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bangun tidur, kita bisa bernafas. Itulah mujizat pertama dalam hidup kita setiap hari. Banyak orang ketika tidur dia tidak bisa bangun lagi, dia tidak bisa menikmati lagi yang ada. Seharusnya mari ketika kita bangun tidur, kita melihat bagaimana udara yang segar di pagi hari, kita mengucap syukur sama Tuhan. Thank you Jesus. Seharusnya kita bersyukur sama Dia bahwa kasih karunia Tuhan mujizat itu selalu ada. Seringkali orang ketika dia sakit dia mengeluh, "Duh Tuhan, aku sakit, aku tidak disembuhkan, aku belum sembuh, aku belum merasakan mujizat." Sesungguhnya mujizat itu sudah ada dalam diri dia, tetapi dia tidak menyadarinya. Ketika seseorang itu sedang sakit, dia masih percaya bahwa Yesus menyembuhkan, itu sudah mujizat buat dia. Dia masih mengakui Yesus, dia masih menerima Yesus, dan dia percaya bahwa dia sembuh karena bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Itu mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Seringkali kita tidak menyadari. Kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, tapi kita tidak menyadari bahwa kita ada dalam berkat itu. Kegelapan berusaha menutup mata kita, kegelapan berusaha menutup pemandangan kita, penglihatan kita dari terangnya Tuhan. Kalau kita menyadari kita menerima Yesus, berarti terang itu ada dalam diri kita. Hidupnya Allah ada dalam diri kita. Seharusnya kita yang menerangi. Ketika ada saudara kita yang sakit, ketika ada teman-teman kita yang sakit, ketika ada saudara kita yang bermasalah, seharusnya kita yang menghibur mereka, betul? Seharusnya kita yang memberi mereka semangat. Bukannya ketika ada yang sakit kita datang, "Dok, sakit apa pokoknya?" Bagaimana sakit? Kok bisa? Saya minta seperti itu. Kok bisa gitu kamu sakit? Kalau saya ditanya kok bisa? Ya bisa, terdiri dari darah dan daging. Kalau kita tidak bertanggung jawab menjaga kesehatan kita, kita bisa sakit, betul? Tapi kalau kita menghargai dan menghormati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita yang sudah menebus kita, menyembuhkan setiap penyakit kita dan mengangkatnya, kita akan menjaga tubuh kita, bukan semau-maunya. Minum kopi setiap hari, banyaknya kopi yang berada putihnya. Saya bilang sama Pak Benny, kalau saya tidak mau ditawari kopi. Saya bilang sama Pastor Benny, sama Ibu, saya bilang jangan tawarin saya minuman yang jus, kopi. Saya tidak mau. Saya bilang bukan saya nggak mau karena saya nggak doyan. Mau ditawarin nggak ada rasa. Jus ditawarin nggak ada rasa, betul? Ditawarin nggak mau, kasih aja, diminum. Seringkali kegelapan ini membutakan mata kita untuk melihat kasih karunia Tuhan. Kita hidup seringkali begini. Apa Tuhan nggak berkati hidupku? Tuhan tidak memberkati. Seringkali kita lupa ketika kita menghirup. Bayar tidak? Gratis. Kalau kita ke toilet di WC umum, kalau ada mall, bayar berapa di sini? 1.000. Jakarta 2.000. Ke toilet kita buang air itu 2.000. Kita buang nasi loh 2.000. Kalau kita dihitung-hitung sekali nafas, di counting dah 500 sekali nafas. Sehari kita berapa kali sekali tarik? Berapa kali kita dihitung? Suruh bayar, gak mampu, betul? Tapi lihat, itu kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan cuma-cuma. Udara dan oksigen itu kepada kita. Seharusnya kita bersyukuri bagaimana kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam diri kita. Kalau kita suruh bayar, coba kalau orang sudah di ICU suruh bayar beli oksigen, berapa harganya? Bertahun-tahun dia harus hidup dan dia harus bayar. Seharusnya kita bersyukur kita dapat free.
Karena apa? Karena Tuhan. Bukan karena kuat tenaga kita, bukan karena keuangan kita. Orang kaya aja banyak uang aja untuk beli oksigen terus aja dia nyerah akhirnya. Berarti gak ada artinya kekayaannya, betul? Gak ada artinya dia punya uang banyak, gak ada artinya dia punya tubuh yang kekar. Ketika dia harus membeli oksigen, ini hal yang gampang, dia beli oksigen setiap hari. Gak ada artinya semua. Tetapi lihat, ketika kita menyadari kita menerima Yesus, kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan sangat besar dalam diri kita bernafas pun bisa dikasih gratis. Kita harus bersyukur dari situ. Kita harus menyadari dan kita harus berubah. Kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita masih bisa bernafas, kita harus mengucap syukur. Coba kalau orang yang mau meninggal, berapa kali dia bernafas? Orang meninggal itu cuma sekali doang. Lupa dia nggak usah keluarin lagi. Dia sedot dia nggak usah keluarin lagi, lewat, betul? Bersyukur sama Tuhan. Dan jelas harga itu kita harus berubah. Kenapa terang itu tidak bisa menguasai kegelapan itu? Bagaimana? Firman Tuhan sangat jelas dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita memiliki terang itu. Dan kita bukan lagi berjalan dalam kegelapan. Dunia boleh gelap, dunia boleh menakutkan, tapi kita hidup dan kita berjalan bersama dengan terang Tuhan. Dan kita yang akan menerangi. Dunia boleh bilang, woi, bisnismu gagal, panenmu gagal, tetapi kita berjalan dalam terang Tuhan, kita percaya, kita bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya boleh mengatakan bisnis gagal, ada badai, ada hama, tapi kita berjalan dalam terang Tuhan, kita percaya. Aku percaya bahwa Tuhan memberiku masa depan penuh harapan bersama dengan Dia. Orang dunia boleh tidak punya harapan, tapi kita tetap punya harapan, kita bersama dengan terang Tuhan. Kita melihat ke depan, bukan sekarang kita lihat, tapi kita melihat jauh ke depan. Kita memiliki visi dalam diri. Ini yang harus kita sadari, makanya kita harus berubah. Di dalam cara pandang kita berubah karena ada Yesus dalam diri kita. Kalau kita memiliki Yesus tapi kita masih pesimis, orang dunia bilang kok sakit hati tidak bisa sembuh, kita masih pesimis, kita meragukan, betul? Apa benar ada Yesus dalam diri kita? Dokter boleh vonis sakit tidak sembuh, dokter boleh vonis kanker tidak sembuh, tetapi kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Firman Tuhan sangat jelas katakan, kalau kita di dalam Dia, Yesus di dalam kita, siapa yang tidak bergembira di sini? Kalau Yesus ada dalam kita, saya percaya semua pasti bergembira, semua pasti bersorak-sorak. Masalah ada, yes, masalah-masalah terserah. Karena PDW, yang penting aku bergembira dalam Tuhan. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Lihat, orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, dia pasti berubah. Cara pandang dia berubah, ucapan dia berubah, karakter dia berubah. Ketika dia menghadapi masalah, dia berubah. Yang dulu dia ada masalah, aku tidak bisa. Sekarang masalah saudara, aku pasti bisa, karena segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Dia. Amin. Bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik untuk mengatasi perubahan yang ada? Kita lihat yang kedua, supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dari ayat firman Tuhan yang di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberi kuasa. Kita sudah menerima Yesus. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Sangat jelas diberikan kuasa, dan kuasa itu milik siapa? Apakah milik kita sendiri? Apakah kita harus semedi, doa, puasa, dan makan dan minum untuk mendapatkan kuasa itu? Kita berusaha untuk berbuat baik untuk mendapatkan kuasa itu. Kuasa itu miliknya Tuhan Yesus, betul? Tetapi Dia berikan kepada kita. Kalau kita lihat dari bahasanya itu eksosia itu, ketika saya renungkan tadi, dan ini mendapatkan bahwa eksosia kita renungkan itu adalah suatu otoritas yang diberikan. Kalau kita sering lihat film-film tentang kerajaan, bahwa ini diberikan kuasa, sudah diberikan. Kalau di kerajaan Cina diberikan cincin cap matrai atau matrai yang stempel. Jadi kita bisa melakukan, kita bisa membuat suatu peraturan dengan stempel tersebut, betul? Kita bisa bekerja, kita bisa bertindak atas nama raja berdasarkan stempel tersebut.
Terus bagaimana dengan kita? Kuasa itu milik Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memberikan otoritasnya kepada kita. Berarti kita bisa bertindak sesuai dengan kehendak Bapa. Kita bisa menghadapi setiap kegelapan itu dengan apa? Dengan namanya. Karena kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kuasa seperti apa? Kita harus lihat kembali dalam 1 Yohanes 5 ayat. Di dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita tahu ular dan kalajengking menggambarkan apa, Bapak Ibu? Menggambarkan iblis, kuasa kegelapan, betul? Tetapi Tuhan katakan, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita dikasih otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa bertindak menginjak ular dan kalajengking di dalam nama Tuhan Yesus. Ular yang menggambarkan iblis yang selalu menyerang hidup kita, yang selalu berusaha menyerang hidup kita dimanapun kita berada, yang berusaha untuk menghancurkan, untuk mematuk tubuh kita. Tapi kita punya kuasa dalam nama Yesus untuk menginjaknya. Mereka kita punya kuasa untuk mengalahkannya. Karena sesungguhnya sudah dikalahkan dan diberikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah mengalahkan mereka, dan mereka tidak punya lagi sengatnya. Tetapi kita diberikan cuma-cuma, diberikan ya pakeo. Pakai nama Tuhan Yesus, kita cukup percaya dan kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Orang dunia berkata, usaha macet, panen gagal. Ingat, kita punya kuasa. Boleh ada hama, sawah sebelah boleh ada hama, sawah sebelah sana boleh ada hama, tapi aku punya kuasa injak dalam nama Tuhan Yesus hama ini halau daripada sawah-sawah kita. Dari setiap usaha kita punya kuasa untuk halau. Yang muda-muda saya bilang, sekolah aku gagal, aku tidak bisa. Bagaimana pengalaman saya ketika pertama kali saya sekolah teologi? Saya sangat kaget. Dulu saya bahasa Inggris itu pas-pasan, little si I can. Little si I can. Hari pertama kuliah, apa yang dipelajari itu? Bahasa Yunani mateng. Sampai rumah, saya bingung nih. Waktu kuliah pertama kali itu bahasa Yunani. Bahasa Inggris saja pas-pasan, belajar bahasa Yunani. Tapi saya menyadari bahwa saya pasti bisa di dalam Tuhan. Ketika saya pulang, jujur saya duduk di meja makan, saya berdoa, Tuhan, aku nggak sanggup. Tuhan, saya tidak mampu untuk mempelajari ini. Tetapi saya percaya Tuhan, di dalam Engkau aku masih bisa. Aku minta kekuatan dari Engkau Tuhan. Aku minta kepandaian dari Engkau, supaya aku bisa mempelajari ini. Dan itu sangat dahsyat. Kuasa diberikan dalam namanya, kita hanya berdoa Tuhan. Ya sudah pasti kita berdoa, kita harus belajar. Bukan cuma berdoa, sama aja sama kayak orang-orang yang melakukan ritual. Ketika mau ulangan, gak usah belajar, bukunya dibakar aja, taruh di air, diminum. Tetapi kita tetap harus belajar, gitu. Tapi Tuhan memampukan kita untuk kita bisa. Kita melihat bahwa itu sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita bisa, gitu. Tetapi di dalam Tuhan kita melihat bahwa aku pasti bisa, gitu. Karena segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Saya pelajari itu dan saya berdoa minta Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku akal, budi, berikan aku hikmat, berikan aku kepintaran. Saya belajar setengah mati, saya belajar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nilai saya dapat A. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bahasa Inggris pas-pasan, Yunani A. Orang dunia berpikir nggak mungkin, tetapi dalam Tuhan ada semuanya mungkin. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Orang bilang aku miskin. Sekarang boleh ada kemiskinan sekiranya, tapi kita punya kuasa. Sekarang ini kita belajar saudara-saudara kita sadari bahwa kita punya kuasa, kita punya otoritas. Kita injak kemiskinan itu halau dari bawah kita, dari hidup kita. Lakukan itu. Seringkali kita bekerja, kita gagal. Kita berusaha, kita gagal. Seringkali kita tidak menyadari kita harus berdoa dan kita harus patahkan itu dan kita halau dari kehidupan kita. Seringkali kita tidak mau menggunakan otoritas yang sudah diberikan. Salahnya sopo. Tuhan Yesus sudah berikan otoritasnya. Tuhan Yesus sudah berikan sarananya untuk kita.
tetapi kita tidak mau gunakan. Salahnya siapa? Firman Tuhan jelas dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Berarti dimanapun yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Kata tidak dirusakkan maksudnya tidak diganggu. Kalau kata dirusakkan berarti dirusakkan apa? Dikalahkan daripada sakit penyakit, krisis ekonomi, hutang piutang, semua yang menyerang kehidupan kita, yang berusaha merusak kita. Tapi firman Tuhan sudah jelas dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 6, secumpak gandum sedina, tiga cumpak jelai sedina, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Saya nanti kasih karunia Tuhan. Kenapa? Krisis ekonomi terjadi di sekitar kita, tapi firman Tuhan katakan yang ada minyak dan anggur jangan dirusakkan. Berbicara anggur, berbicara perjamuan kudus, bagaimana kita menyatu dengan tubuh dan darahnya. Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, ada darah Yesus dalam diri kita. Apakah sakit penyakit mau mengalahkan kita? Ketika kita menyadari betul kita tinggal dengan Dia di dalam kita, kita melekat dengan Tuhan. Dokter boleh memfonis sakit, tapi kita percaya ketika menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita percaya kita dicucikan, darah kita dicucikan dan dikuduskan, darah kita semua sel-sel kita yang mati dibangkitkan. Kelemahan tubuh dan darah kita yang mati dibangkitkan oleh darah Yesus. Ketika kita menyatu dengan Dia, berbicara minyak, berbicara yang berapa? Siapapun kita yang mencintai kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan dan tidak akan dirusakkan oleh apapun. Sakit penyakit tidak bisa merusakkan kita. Firman Tuhan juga jelas katakan bahwa kita diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kalau firman Tuhan katakan kita diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, berarti ada serangan, betul? Selalu ada serangan, karena dikatakan bahwa di sini kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Berarti musuh kita, siapa musuh kita? Penghulu-penghulu udara, kuasa kegelapan, setan, iblis yang selalu mengintai kita. Mereka berusaha untuk menyerang kita. Sebenarnya mereka tidak bisa menerkam kita. Mereka tidak bisa menjatuhkan kita. Kita harus tahu kenapa? Karena serangan mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, betul? Berkeliling sekitar kita dia mengaum-ngaum. Iblis itu dikatakan firman Tuhan bahwa tidak punya sangat lagi, tidak bisa menyerang kita lagi, dan dia tidak tarik lagi, dia tidak bisa menerkam kita, dia tidak bisa menghancurkan hidup kita. Tapi dia berkeliling sekitar kita dan dia mengaum-ngaum. Coba bayangkan kalau kita ada di tengah hutan, tengah malam, tiba-tiba ada suara auman singa, auman serigala, aum. Apa yang kita rasakan? Gemetar, kita gentar. Wah, berarti ada bahaya. Itu yang dilakukan iblis. Dia tidak bisa mengganggu hidup kita, tetapi dia mengintervensi hidup kita. Ketika kita bilang, aku mau hidupku berubah, aku mau menjadi orang lebih baik, iblis katakan, kamu tidak bisa jadi lebih baik, kamu orang yang bejat, hidupku sudah sangat rusak. Dia mengintervensi, dia tidak bisa mengganggu kita, tapi dia mengintervensi. Dia katakan dan dia lemparkan bisikan-bisikan di dalam hidup kita. Seringkali dokter katakan, kamu sudah tidak sembuh lagi, umurmu tinggal sekian bulan. Ya, hamba Tuhan datang, kata darah Yesus menyucikan dan menyembuhkanmu, segala penyakitmu segala kutuk sudah diambil dan kau sembuh. Dia percaya. Seringkali keluarga kita datang, tanya, betul kan saya bilang, tanya sakitnya apa? Saya paling tidak suka datang ke rumah sakit atau ke orang sakit, tanya itu sakitnya apa? Kenapa bisa sakit? Kenapa? Karena itu membuat dia lemah. Apapun penyakit dia ketika saya datang, saya pasti akan bilang, kamu masih sembuh. Darah Yesus sudah menyucikan dan sudah menyembuhkan, dan penyakitmu sudah diangkat. Seringkali kita datang dan bertanya, ketika kita bertanya, dia harus bercerita kembali bagaimana kesan dia sakit penyakit dia. Yang ada dalam benak dia, di dalam pandangan dia bahwa aku selalu sakit, ini sakit, itu sakit, ini sakit, itu sakit, selalu begitu. Ya dia akan merasakan sakitnya terus. Ketika orang pusing segala macam, dia berpikir aku pusing segala macam, dia terjadi pusing. Iblis selalu menyerang kita dengan intimidasi seperti. Tapi sekarang yang kita tahu, kita menyadari di dalam hidup kita punya otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kita punya power dalam nama Yesus. Ketika ada bisikan-bisikan mulai bilang
Kita harus sadari betul kita memiliki kuasa itu. Lebih lagi dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita memiliki kuasa. Amin. Semua sudah memiliki Roh Kudus pastinya, amin. Ketika kita percaya dan terima Rohnya, Roh Kudus yang memiliki kita, amin. Kita punya kuasa, kita gentar. Ketika saya bagaimana menghadapi intimidasi saya ketika saya bekerja, bagaimana iblis itu mengintimidasi saya setiap hari yang ada waktu itu saya, aduh kenapa begini? Kenapa sepertinya saya tidak dimanfaatkan kembali? Sepertinya saya disingkirkan oleh atasan saya. Ini saya alami ketika saya bekerja. Saya merasa saya disingkirkan, saya tidak dipergunakan lagi, saya tidak dikaryakan lagi. Tugas yang seharusnya menjadi milik saya diberikan kepada orang lain. Ketika penilaian seharusnya saya mendapatkan nilai A dialihkan menjadi nilainya B. Sakit tidak Bapak? Oh, sakit, nangis. Apakah kita membalas? Tidak. Ketika itu terjadi apa yang saya dapat sama kantor saya rapi, tempat saya kerja, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus aku naik pangkat, dalam nama Tuhan Yesus aku sukses, dalam nama Tuhan Yesus eselonku akan naik, dalam nama Tuhan Yesus aku akan lulus tes. Karena pada saat kita bekerja itu ada tes untuk naikin suatu jabatan, suatu tingkat, kita harus tes. Aku doa seperti itu. Berapa lama berdoa? Apakah untuk berubah seperti itu dalam waktu sangat singkat? Tidak Bapak Ibu. 2 tahun saya berdoa untuk itu. Setelah 2 tahun baru kita melihat bagaimana itu terjadi. Tetapi lihat orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka pesimis. Ketika bilang, ayo kamu ikut tes, percuma. Dia selalu gitu, enggak percuma itu, pasti nggak berhasil. Tetapi saya selama 2 tahun itu saya berkata setiap orang, kamu ikut tes pasti. Setiap ada tes, walaupun saya pasti daftar. Walaupun belum boleh saya pasti daftar. Syukur-syukur boleh ikut begitu. Kenapa saya yakin orang lain aja bisa, kenapa saya tidak? Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus mereka bisa melakukan, apalagi kita yang bersama dengan Tuhan Yesus di dalam. Kita jauh lebih bisa dari mereka sebenarnya. Tapi sungguh kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus sadari betul bahwa kita sanggup melakukan segala perkara dalam diri. Amin. Apapun itu, apapun kondisinya, kita bisa hadapi bersama dengan dia. Kuasa itu, otoritas sudah kita berikan, yang sudah diberikan oleh Tuhan harus kita gunakan. Bukan didiemin. Kalau saya kasih mandat, kasih otoritas nih loh. Kalau misalnya ke toko bangunan kalau beli bilang aja tuh dari pendeta Buyung gitu. Nanti dikasih murah. Semua pasti mau kita beli. Oh ini saya dari jemaatnya pendeta Buyung nih, mau untuk beli, dikasih yang baik-baik, dikasih kualitas yang terbaik. Itu diberikan mandat, diberikan otoritas. Gunakan nama saya nggak apa-apa. Kalau kita nggak mau pakai, salah siapa? Salah kita sendiri. Kita sudah dikasih otoritas. Jangan merasa diri kita bodoh, jangan merasa kita gagal, jangan merasa kita miskin. Kita sudah punya otoritas. Percaya, aku sukses. Hidup gua masih naik bukan turun, dan hidup gua menjadi kepala bukan ekor. Dalam studi bukan berhasil, dalam ekonomi bukan berhasil. Rumah tangga dipulihkan, keluarga besar dipulihkan, seluruh keluarga diselamatkan. Doa. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberikan otoritas itu. Jangan dibiarkan. Kalau kita mau berubah, yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik dan kita bisa mengatasi perubahan-perubahan yang ada di dunia ini. Yang ketiga, sudah sangat jelas dari firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, berubah menjadi anak-anak Allah. Berarti sebelumnya mereka belum percaya, dan ketika dia menerima Tuhan Yesus berarti dia bukan anak-anak Allah, betul? Ketika dia menerima Yesus, menerima terangnya, menerima firman-Nya, berarti dia berubah pindah menjadi anak-anak Allah. Ketika dia berubah dari tadinya sebelumnya menjadi bukan anak-anak Allah dan menjadi anak-anak Allah, berarti hidup dia harus mengikuti peraturannya kerajaan surga, betul? Kalau kita mengadopsi seorang anak, kita menolong seorang anak dan menjadi anak kita, anak itu harus ikutin peraturan kita, betul? Dia harus ikutin apa yang kita didik, apa yang kita perintahkan, dia harus ikuti. Begitu pula dengan hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tadinya bukan anak Allah di luar Kristus, kita pindah ke dalam kerajaannya.
Berarti kita harus hidup sesuai dengan aturan dan perintah-perintah kerajaan surga. Cara hidup kita berubah, cara pandang kita berubah, gaya bicara kita berubah, betul? Kalau tadinya kita tidak hidup di luar Kristus, ketika ada masalah, ucapan kita kasar, bahasa kita semaunya sendiri. Ketika ada masalah datang, badai datang, kita menyerah, pesimis, tidak punya harapan. Dan ketika kita di dalam Kristus menjadi anak-anak Allah, badai boleh datang, tapi aku percaya aku bisa menghadapi mereka semua. Masalah ada, aku bukannya diatasi oleh masalah, tetapi ketika masalah ada, aku merambat di atas masalah dan aku mengatasi masalah itu, dan aku menginjak setiap masalah itu. Aku berkuasa atas masalah itu, bukan masalah yang berkuasa. Ketika kita menjadi warga kerajaan surga, menjadi anak-anak Allah, cara berpikir kita cara berpikir kerajaan surga. Kalau kita bilang, aku naik kelas dari sekolah yang tadinya SD ke SMP, tetapi ketika di SMP gaya hidup kita masih seperti anak SD, percaya tidak orang luar bahwa kita seorang anak SMP. Ketika kita di SMP tapi cara berbicara kita masih seperti anak-anak SD, orang akan meragukan benar tidak kita SMP. Orang yang lulusan SMA dengan orang yang lulusan sekolah tinggi segala macam ini cara berpikir harus berubah. Sudah ada perbedaan. Siapkan bejananya ketika kita mau berubah, kita percaya bahwa aku sudah berubah menjadi anak kerajaan surga. Mungkin hidup kita masih seperti yang ada, masih dalam kekurangan segala macam, tapi kita percaya masa depan kita penuh harapan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami sadar betul Kau punya jalan yang sangat ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Dunia berubah, kami juga berubah Tuhan, tapi kami berubah dengan cara-Mu Bapa. Kami berubah dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dunia meresahkan di dalam perubahannya, tetapi kami berubah di dalam ketenangan bersama dengan Kau Tuhan. Maka kami bisa mengatasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Urapi mereka pada sore hari ini Bapa. Apapun masalah mereka dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus, apapun yang mereka hadapi pada sore hari ini Bapa, kami percaya saja Tuhan, Engkau menjawab mereka Tuhan Yesus. Setiap mereka yang punya masalah, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau lihat setiap anak-anak tempatnya Tuhan. Apapun pergumulan mereka dalam keluarga mereka Tuhan Yesus, apapun yang mereka pergumulan pada sore hari ini Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, mereka datang dengan beban berat, tapi sore hari ini mereka pulang dengan kelegaan yang daripada Engkau Bapa. Siapapun Tuhan, setiap umat tempat yang keluarganya sakit, saat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sudah menyembuhkan dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Siapapun yang setiap umat tempat ini Tuhan, yang memiliki masalah dalam kehidupan mereka, dalam ekonomi mereka Tuhan Yesus, dalam keluarga mereka, kami percaya di dalam nama Yesus sudah ada jalan keluar dan masalah itu sudah selesai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap anak-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, yang bekerja, yang bertani Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Di mana mereka melangkah, di mana tempat mereka injak, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadar betul Tuhan bahwa kami harus berubah. Kami mau sungguh-sungguh pada saudara kalau kami menyadari betul kami menerima Engkau sepenuhnya. Kami menyadari betul kami memiliki otoritas yang berat Engkau Tuhan. Dan kami menyadari betul Tuhan kami sebagai anak kerajaan surga, dan kami hidup dengan cara-cara kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja ini Bapak. Berkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Pakai pastor Benny dan keluarga Tuhan lebih lagi. Perluas pelayanan Bapak. Karena kami percaya gereja ini adalah gereja yang global church Bapak. Kami percaya gereja ini diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Karena mereka melihat kuasa-Mu nyata. Karena mereka melihat bagaimana kasih karunia-Mu dinyatakan kepada Tuhan. Berarti keluarga
Pastor Berry dan seluruh keluarga besarnya Tuhan berkati. Berkati ekonomi mereka, berkati pelayanan mereka, dimanapun mereka berada melangkah. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan yang mulia. Berkati gereja ini Tuhan, karena kami percaya sebuah gereja ini diberkati luar biasa Tuhan Yesus. Gereja ini diberkati tempat-tempat yang lain, teman-teman yang lainnya Tuhan. Kami percaya gereja ini diberkati jauh luar biasa Tuhan Yesus. Sebagai gereja yang mempersiapkan untuk mengembangkan, untuk ekspansi Tuhan, menjadi gereja yang global church Tuhan. Kami percaya setiap umat-umat-Mu tempat ini, setiap pelayan-pelayan-Mu tempat ini Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapak, mereka juga memiliki paradigma dan pola pikir sebagai global church itu Bapak, yang diperluas dengan wawasan yang sangat luas Tuhan Yesus. Sumber daya yang diberkati dan diperluas Tuhan, yang diberkati Bapak. Berkati gereja ini Tuhan, kirim-kirimkan Tuhan setiap orang sumber daya setiap orang Tuhan yang memberkati gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau baik, Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan sudah melayani, studi mereka diberkati berhasil. Apapun yang mereka usahakan setiap umat-Mu Tuhan diberkati, tangan mereka diberkati, keluarga besar mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini mereka yang sakit sudah sembuh, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbelenggu sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati katakan amin.